Halo pemirsa, ragam peristiwa terjadi di tengah masyarakat. Namun, masih banyak sisi lain yang layak digali sebagai bahan refleksi sekaligus edukasi. Bersama saya, Bribtu Enoprilia, inilah Jogo Jember. Program news dokumenter yang akan mengulas lebih mendalam sebuah peristiwa sehingga tidak sekedar berakhir menjadi cerita. Di tengah perkembangan zaman, tugas Polwan tentu tak semudah membalikan telapak tangan. Tindak kejahatan yang cenderung beragam menuntut nyali dan dedikasi tinggi dalam menjalani profesi mulia ini. Dan karena perkembangan zaman pula lah yang perlahan telah mengikis rasa kepedulian, sehingga Polwan harus semakin berperan dalam tugas-tugas kemanusiaan. Ya, sebagaimana slogan Esti Bakti Warapsari, Polwan ibarat Serikandi putri terpilih untuk menumpas kejahatan sekaligus pembawa pesan damai dan kesejukan. Dalam episode kali ini, tim Jogo Jember akan mengajak Anda untuk melihat ragam giat polisi wanita Polres Jember dalam pengabdiannya kepada masyarakat, mendistribusikan bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 hingga ke lokasi-lokasi terpencil, serta aksi kepedulian terhadap lingkungan mungkin hanyalah sepenggal dharma yang telah diemban. Lalu seperti apa detail tugas berat Polwan saat ini? Pemirsa, inilah episode khusus Hari Ulang Tahun Polisi Wanita ke-73 Sang Penebar Kesejukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kompol Nurmala, Kabak SDM Polres Jember. Untuk Polwan yang ada di Polres Jember ini 49 orang. Yang bertugas ada di bidang pembinaan, ada di bidang operasional, juga di bidang pengawasan. Jadi dengan situasi pandemi saat ini, secara umum Polri, khususnya Polwan, juga mendukung percepatan penanganan terhadap COVID-19. Jadi kita Polwan melakukan beberapa kegiatan yang juga dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan ke-73 tahun 2021. Jadi memang tiap tahun tema ini berubah, kebetulan tahun ini menyesuaikan dengan situasi saat ini, yakni transformasi Polri yang presisi. Polwan siap mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Untuk sembako juga kita siapkan masing-masing teman-teman Polwan berapa sasaran berapa. Terkait dengan tema yang kita garis bawahi di sini adanya percepatan penanganan COVID-19. Di sini Polwan juga ambil bagian terlibat dalam kegiatan vaksinasi massal, ya, vaksinasi massal, kemudian kegiatan melakukan pendataan terhadap warga yang terpapar COVID, kemudian bersamaan dengan nakes yang ada di wilayah kecamatan-kecamatan maupun kelurahan. Kita melaksanakan kegiatan tracing, ya, tracing kepada masyarakat yang berada di sekitar warga yang sedang terpapar. Juga memberikan edukasi, kita berdampingan bersama dengan nakes memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan 5M. Ya. Itu menjadi bagian tugas dari kami juga, ya. Secara umum Polri, namun Polwan di sini juga turut ambil bagian. Jadi untuk di Polres Jember ini, Polwan yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas ada 2 orang, yang tentunya tugas mereka sama dengan Babin Kamtibmas yang laki-laki, juga langsung turun ke lapangan, berhadapan langsung dengan masyarakat,
Di antaranya dalam rangka pandemi ini mereka juga melakukan kegiatan tracing, juga melakukan pendataan terhadap warga yang terpapar COVID, juga turun memberikan bantuan sosial yang mana itu semua menjadi program pemerintah ya. Jadi sama tugas Babin baik Polwan maupun yang laki-laki ya. Tidak ada perbedaan dalam hal pelaksanaan tugas antara Polwan dengan yang polisi laki-laki. Karena Polwan ini menjadi bagian dari kepolisian, jadi tidak ada perbedaan dalam melaksanakan tugas dari segi tempat sasaran, dari segi waktu kegiatan, tentunya juga ada kegiatan-kegiatan operasional yang dilaksanakan pada malam hari. Tugas pokok Polwan secara umum tentunya menjadi tugas pokok Polri ya, karena Polwan bagian dari kepolisian. Jadi tugas pokok Polri yakni sebagaimana Undang-Undang Kepolisian di pasal 13 yakni memelihara Kamtibmas, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Jadi secara umum makna dari Esti Bagi Warapsari yakni wanita-wanita pilihan yang mengabdikan diri dalam melaksanakan tugas mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya, memang ada beberapa kegiatan dalam rangka Hari Jadi Polwan yang ke-73. Nah, ini diawali kita melaksanakan kegiatan Kaktiplin, yakni penegakan ketertiban dan disiplin ya. Dimulai dari pemeriksaan sikap tampang, pengecekan surat-surat kelengkapan diri. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk meminimalisir adanya pelanggaran pada Polwan. Kegiatan yang kita lakukan ada kegiatan bakti sosial dalam bentuk donor darah yang mana kita laksanakan langsung di kantor PMI. Kita berkolaborasi dengan Bayangkari Cabang Jember. Pada saat itu memang kita berkolaborasi dengan Ibu-Ibu Bayangkari dan itu rutin juga kita lakukan setiap tahun dalam rangka kita melakukan aksi kemanusiaan ya untuk menambah stok kantong darah yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, yang memang stok ini setiap hari harus ada di PMI sehingga kita berpartisipasi menyumbangkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk masyarakat yang membutuhkan. Waktu itu kurang lebih Polwan yang sebagian besar ya, karena itu harus dites dulu memenuhi syarat atau tidak untuk melakukan donor. Dari 49 Polwan yang memenuhi syarat kurang lebih 35. Kemudian kurang lebihnya jumlah lebih dari itu untuk Ibu Bayangkari hampir mencapai seluruhnya kurang lebih hampir 100 kantong. Langsung disumbangkan oleh PMI dan waktu di sana hari itu memang khusus kita ya dari Polres dan dari Ibu Bayangkari yang melaksanakan kegiatan donor. Tentunya sangat positif ya. Beliaunya menyampaikan bahwa kebutuhan darah di Kabupaten Jember ini sangat tinggi, mengingat jumlah penduduk juga kita cukup besar, sehingga benar-benar berterima kasih ya, dan berharap tidak hanya pada saat momen-momen hari jadi atau hari ulang tahun, tapi setiap saat dari kepolisian juga secara periodik tentunya
bisa bergantian untuk personilnya melakukan donor darah di PMI. Kemudian kegiatan berikutnya kita juga melaksanakan kegiatan memberikan bantuan sosial yang menjadi sasaran ada di 2 lokasi, yakni yang pertama di tempat pembuangan akhir sampah ya di daerah Pakusari, dan bantuan sosial kita berikan kepada para pemulung yang notabene mereka sehari-hari bermata pencarian dan kurang lebih juga bertempat tinggal di seputar atau di sekitar TPA tersebut di wilayah Kecamatan Pakusari. Bantuan sosial kita berikan dalam bentuk beras sebanyak 200 kantong. Kemudian yang berikutnya juga kegiatan bantuan sosial sasaran yakni nelayan yang berada di wilayah pantai Pancar Puger ya. Itu kita dalam rangka mendistribusikan bantuan sosial dengan menggunakan perahu ya, karena mereka sehari-hari berada di atas perahu dalam mencari nafkah ya, mencari ikan bermata pencarian sebagai nelayan. Untuk yang di TPA kemarin yang sudah kita lakukan kurang lebih 200 kantong ya, A 5 kilo. Langsung diserahkan ke lokasi yang mana saat itu mereka sedang bekerja memilah-milah sampah, dan langsung diterima oleh beliau-beliaunya di sana, dan tentu respon beliau-beliaunya juga sangat senang ya, sangat positif. Dan kita sampaikan juga bahwa ini dalam rangka Hari Jadi Polwan, dan tetap kita berpesan tetap menjaga protokol kesehatan meskipun beliau-beliaunya berada di lingkungan yang seperti itu, yang mana itu semua adalah sampah, tetap kita ingatkan menggunakan masker. Bantuan dari Bapak Gubernur ya, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Polwan yang ke-73. Mohon doanya nggih agar Polwan tetap sukses dan jaya. Sebenarnya kalau jijik tidak ya, karena kita kembali lagi kepada niat dan juga kembali kepada tugas kita ya, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, sehingga pada tingkatan atau level masyarakat yang paling bawah pun seperti itu kita tidak boleh ada jarak ya. Sehingga kita merasa itu biasa dan memang harus kita hadapi hal-hal yang seperti itu. Karena ini menyikapi situasi pandemi saat ini, tentunya sudah kurun waktu yang cukup lama dengan situasi seperti ini, dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu tentunya menjadikan dampak dari adanya situasi pandemi saat ini. Di antaranya beliau-beliaulah yang menjadikan sasaran kita, yang pasti selama ini pasti ada hal yang menjadikan perekonomian beliaunya atau mata pencarian mereka menjadi sedikit terhambat dengan adanya situasi pandemi saat ini. Sehingga menurut kami, analisa kami, sangat pantaslah memang beliau-beliaunya yang kita prioritaskan untuk mendapatkan bantuan sosial ini.